Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara tetap dalam berkat Tuhan, baik secara rohani, jiwani, maupun jasmani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya, kami bersyukur untuk hari yang baru yang mengawali perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini. Roh Kudus, kami mohon urapan-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan minggu ini, ekspresi iman yang dewasa. Saya mengutip dari Daniel pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Demikian ucapan Sadrah, Mesah, dan Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban Sadrah, Mesah, dan Abednego ini merupakan ekspresi iman yang sangat berani dan menggetarkan jiwa. Ini bukan ucapan dari atas mimbar gereja yang berapi-api, tetapi yang diucapkan di hadapan Raja Nebukadnezar dengan risiko dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Inilah ekspresi iman yang berkualitas dan dewasa. Dan Tuhan menghendaki agar kita memiliki iman yang bertumbuh dan iman yang berkualitas serta menjadi dewasa. Bukan masalah besar kecilnya iman. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Iman sebesar biji sesawi ini esensinya tentang kualitas iman seseorang. Oleh karena itu, ada sejumlah parameter kualitatif tentang iman yang berkualitas dan dewasa. Yang pertama, iman yang berkualitas dan dewasa tidak ditentukan oleh usia seseorang. Demikian pula, tidak ditentukan berapa lama seseorang menjadi orang Kristen, dan juga tidak ditentukan berapa lama seseorang melayani Tuhan. Dan yang berikutnya, iman yang dewasa dan berkualitas tidak ditentukan oleh gelar dan jabatan-jabatan gerejawi seseorang. Dan yang terakhir, iman yang berkualitas dan dewasa tidak ditentukan oleh besarnya pengetahuan intelek seseorang akan Tuhan dan firman-Nya. Tetapi, iman yang dewasa ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan akan firman Tuhan itu dan menjadi pengalaman sebagai hasil dari ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego dapat memiliki iman yang luar biasa ini? Hal tersebut pastinya tidak dapat terlepas dari dua hal ini. Yang pertama, pengetahuannya akan firman Tuhan. Melalui pengajaran oleh para orang tua Israel kepada anak-anak mereka, mereka memperoleh pengetahuan akan firman-Nya. Yang kedua, mereka memiliki pengalaman pada masa lalunya bersama dengan Tuhan. Ketika mereka dalam masa pendidikan di sekolah Babel, Tuhan menghargai iman mereka ketika mereka menolak makanan dan minuman dari raja. Dan Tuhan melindungi serta memberkati mereka. Demikian juga, Tuhan mengaruniai mereka kecerdasan 10 kali lipat dibanding dengan para cendekiawan Babel lainnya. Dan pada waktu Daniel menceritakan ancaman raja, dan mereka mendoakannya bersama-sama, Tuhan menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar beserta artinya melalui Daniel. Itu semua yang mendasari iman mereka bertumbuh dewasa.
karena mereka memiliki pengetahuan akan firman dan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan sendiri. Agar iman kita bertumbuh dewasa dan berkualitas, milikilah pengetahuan akan firman-Nya dan percayai serta alami, maka iman kita akan bertumbuh kokoh dan kuat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada 3 ekspresi iman yang ada pada mereka. Yang pertama, iman pada kemahakuasaan Allah. Ada frasa, jika Allah kami sanggup. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak saja tahu secara intelek bahwa Allah adalah Maha Kuasa, tetapi mereka sungguh mengenal Allah dan mengalami penyertaan serta perlindungannya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun tentang imannya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, iman pada kesediaan Allah. Frasa tentang Ia akan melepaskan kami. Mereka tidak saja percaya pada kemahakuasaan Allah, tetapi mereka juga percaya pada kesediaan Allah untuk mendengar dan menolong pergumulan umatnya. Ketika mereka bersama-sama orang bijaksana di Babel, terancam dan tidak dilenyapkan oleh Raja Nebukadnezar, karena tidak dapat menyingkapkan mimpi Raja, mereka pun berdoa bersama Daniel. Dan Allah bersedia melindungi dan menolong mereka terbebas dari ancaman Raja. Yang ketiga, iman pada kedaulatan Allah. Jika tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Ucapan inilah yang menunjukkan kualitas dan kedewasaan iman mereka. Iman tanpa syarat. Mereka mengerti tentang kedaulatan Allah. Seandainya Tuhan tidak menolong, pasti itu untuk kebaikan mereka dan untuk mencapai tujuan Allah yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merefleksi dan introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita hanya memiliki iman secara intelek, atau kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan mengalami secara pribadi penyertaan dan perlindungannya? Saudara-saudara, izinkan saya membagikan pengalaman pribadi saya secara singkat. Saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen Protestan yang taat. Usia 3 bulan saya dibaptis. Kelas 3 SD, saya mulai membaca Alkitab secara urut. Ketika saya duduk di tingkat 1 di salah satu perguruan tinggi negeri, saya sidi atau mengaku iman saya di depan jemaat. Saya memiliki impian, hidup hanya sekali. Oleh karena itu saya harus menjadi orang kaya. Tetapi saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika saya duduk di tingkat 3 di perguruan tinggi negeri tersebut. Melalui kesaksian seorang teman kuliah, Roh Tuhan mengubah hidup saya dan mengubur mimpi saya. Saat itu juga saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Dia sebagai pelayan yang sederhana hingga hari ini. Dan Tuhan melimpahkan berbagai pengalaman iman yang mendewasakan saya secara rohani hingga saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin saya, selain memiliki pengetahuan yang cukup akan firman-Nya, juga melalui studi formal, saya studi teologi, misiologi, dan islamologi. Lebih dari semuanya itu, saya mengenal, mempercayai, dan memiliki pengalaman bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penerapan, bagaimana kita dapat memiliki iman yang berkualitas dan dewasa? Yang pertama, percayai Tuhan dan jangan ragukan Dia dan firman-Nya. Yang kedua, taati firman-Nya meski tidak ada janji-janji Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, taati firman-Nya walaupun tidak ada prospek. Dan yang keempat, taati firman-Nya walaupun ada harga yang harus dibayar. Yang terakhir, klasik, yakni kembangkan keakraban dengan Tuhan melalui firman dan doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima.
Berkati kami agar kami mampu menerapkannya pada hari-hari di sepanjang minggu ini. Berkati segala aktivitas kami sebagai pelajar, mahasiswa, profesional, pebisnis, pensiunan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Jamah dan pulihkan mereka yang sakit, pertobatkan mereka yang hidup dalam dosa, dan lepaskanlah mereka yang terikat oleh roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari jam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk kedua kalinya. Amin.